Pasti sering lihat kan, tanggal di botol obat, tapi apa sih artinya? Apa itu cuma sekedar saran atau peringatan serius yang harus kita perhatikan? Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Nah, ini nih situasi yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Lagi beres-beres, nemu obat yang tanggalnya udah lewat. Panik dikit, terus mikir, ini masih aman gak ya diminum? Pertanyaan simpel, tapi jawabannya ternyata penting banget buat kesehatan kita. Oke, kita mulai dari konsep kuncinya dulu ya. Di balik semua tanggal kedaluarsa itu, ada yang namanya stabilitas obat. Gampangnya gini, ini tuh kayak janji dari pabrik obatnya. Janji kalau obat ini bakal tetap manjur, aman, dan murni selama kita menyimpannya dengan benar, tentunya. Setiap obat itu, pada dasarnya kan molekul kimia yang dirancang super teliti buat nyembuhin kita. Tapi ya, namanya juga kimia, seiring berjalannya waktu, molekul ini bisa berubah, bisa terurai. Nah, pas itu terjadi, janji penyembuhannya, ya mulai luntur. Jadi, perjalanan sebutir obat itu panjang loh, jauh sebelum sampai ke apotek atau kotak obat kita. Ujian pertamanya itu justru dimulai di pabrik. Di sana, obat harus lolos rangkaian tes stabilitas yang super ketat. Dan ternyata nih ya, pengujian stabilitas ini bukan cuma soal keselamatan kita sebagai pasien. Ini juga soal bisnis yang serius banget buat perusahaan farmasi. Coba bayangin, mereka udah keluar duit banyak banget buat riset dan produksi. Ya jelas mereka nggak mau dong, reputasi dan keuntungannya hancur gara-gara obatnya nggak stabil, iya kan? Terus apa sih yang bikin obat jadi nggak stabil? Ternyata ada 4 musuh utama yang selalu mengintai obat-obatan kita. Siapa aja mereka? Suhu, kelembapan, cahaya, dan oksigen. Mereka inilah para penjahat dalam cerita ini. Nah, kerennya, para produsen obat itu pinter banget ngelawan musuh-musuh tadi. Mereka membangun benteng pertahanan berdasarkan data-data uji stabilitas. Misalnya ada obat yang sensitif sama cahaya. Gampang, masukin aja ke botol yang gelap. Ada yang nggak stabil kalau kena air? Ya udah, jual aja dalam bentuk bubuk kering. Nanti kita campur air sendiri pas mau minum. Cerdas kan? Oke, sekarang kita maju ke tahap berikutnya. Mari kita coba pecahkan kode di balik tanggal-tanggal yang ada di label obat, pas obatnya udah ada di apotek atau bahkan di rumah kita. Nah, disinilah banyak orang sering salah kaprah. Mungkin Anda ngelihatnya cuma ada satu tanggal di kemasan. Padahal ada tanggal lain yang sama pentingnya, yang mungkin selama ini kita lewatin. Jadi ini nih intinya. Ada yang namanya expiration date atau tanggal kedaluarsa. Kita sebut aja ED ya. Ini jaminan dari pabrik buat produk yang masih disegel, belum dibuka sama sekali. Tapi, begitu segelnya kita buka, atau misalnya obat sirupnya kita campur air, nah aturannya ganti. Sekarang yang berlaku adalah Beyond Use Date atau BUD, alias batas waktu penggunaan. Analogi sup kalengan sama sisa makanan di kulkas ini pas banget buat ngejelasin bedanya. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata deh. Sirup antibiotik amoksisilin yang sering banget diresepin buat anak-anak. Tanggal kedaluarsa di botol bubuknya mungkin masih tahun depan. Tapi, begitu apoteker di apotek menambahkan air, tik-tok, jamnya mulai berdetak. Kita cuma punya waktu sekitar 7 hari buat ngabisin sirup itu. Setelah itu, obatnya dianggap udah nggak stabil lagi. Nggak peduli tuh tanggal ED di botolnya masih lama. Oke, jadi pertanyaannya, emang apa sih yang terjadi kalau kita nekat minum obat yang udah nggak stabil? Ini bukan sekedar paling nggak manjur doang. Oh, ternyata ada bahaya-bahaya lain yang tersembunyi. Aturan umumnya begini, sebuah obat itu dianggap kedaluarsa kalau kandungan bahan aktifnya udah turun di bawah 90% dari dosis yang tertulis di label. Jadi angka 90% ini semacam batas kritisnya buat mastiin obatnya masih efektif. Risikonya tuh macam-macam dan nggak bisa dianggap sepele. Yang pertama, jelas ya, potensinya berkurang. Obatnya jadi nggak manjur lagi. Tapi ada yang lebih bahaya. Coba bayangin, kalau cairan obatnya menguap, konsentrasinya jadi lebih pekat. Dosisnya jadi terlalu kuat, dan bisa jadi racun. Belum lagi, obat yang terurai bisa membentuk zat-zat baru yang beracun. Dan untuk obat cair, wah bisa jadi sarang bakteri atau jamur. Ngeri kan? Ini nunjukin betapa detailnya ilmu di balik stabilitas obat. Kita lihat contoh antibiotik meropenem. Obat yang sama, kalau dilarutkan pakai cairan garam NaCl, dia bisa stabil sampai 8 jam. Tapi coba deh campurnya pakai larutan glukosa 5%. Stabilitasnya langsung anjlok, cuma tahan 5 jam. Beda pelarut aja, beda banget masa pakainya. Nah, setelah kita paham semua ilmunya, sekarang kuncinya ada di tangan kita. Ya, Anda, saya, kita semua punya peran super penting buat mastiin obat yang kita konsumsi itu benar-benar aman dan efektif. Tenang aja, nggak ribet kok. Ada 3 langkah gampang yang bisa langsung kita praktekin di rumah.
1. Cek tanggalnya. Lihat ID-nya dan kalau ada, perhatikan juga BUD-nya. 2. Cek cara penyimpanannya. Udah benar belum? Disimpan di kulkas atau di tempat sejuk? Ini krusial banget. Dan yang ketiga, pakai mata dan hidung kita. Kalau warnanya aneh, baunya beda, atau teksturnya berubah, jangan ragu, lebih baik jangan diminum. Dan mungkin ini poin paling penting dari obrolan kita hari ini. Tanggal kedaluarsa itu bukan sekedar angka di botol. Itu adalah sebuah jaminan ilmiah. Tapi jaminan itu ada syaratnya. Petunjuk penyimpanannya harus diikuti. Obat yang kita tinggalin di dashboard mobil yang panas atau di kamar mandi yang super lembab itu bisa rusak jauh lebih cepat. Bahkan sebelum tanggal kedaluarsanya lewat. Oke, sekarang kita semua udah tahu nih ilmu dan rahasia di balik label obat. Pertanyaannya sekarang, apa hal pertama yang bakal Anda cek di kotak P3K atau lemari obat di rumah setelah ini? Mungkin ini waktu yang pas buat inspeksi kecil-kecilan dan mastiin semua janji penyembuhan di sana masih benar-benar berlaku.